Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Cici Eka Rianti dari SMA Negeri 7 Dumai, Provinsi Riau. Saya merupakan peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 45. Saya masuk dalam kelompok B dengan nomor peserta 45019. Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia merupakan bimbingan teknis kepala laboratorium yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru sebagai kepala laboratorium atau laboratorium. Saya mendapatkan informasi mengenai BIMTEK Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia. Yang pertama, dari guru-guru yang sudah mengikuti BIMTEK Kepala Laboratorium sebelumnya. Dan yang kedua, saya mendapatkan informasi dari website bimtekkalab.upi.edu. Dan yang ketiga, saya mendapatkan informasi dari media sosial BIMTEK Kalab UPI. BIMTEK Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Laboratorium Sekolah yang merupakan salah satu unit dari Fakultas Pendidikan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Pendidikan Indonesia, di mana Universitas Pendidikan Indonesia merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia yang terakreditasi unggul oleh BANPT. BIMTEK Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia dilaksanakan dalam dua sistem. Yang pertama tatap muka dan yang kedua secara online. Di mana dalam pelaksanaannya kita dibimbing oleh instruktur yang terdiri dari dosen, tenaga pendidikan, praktisi pendidikan sains dan laboratorium yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Pembelajaran kita pada hari ini mengenai macam-macam alat ukur. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mengenal berbagai macam alat ukur dalam fisika. Kemudian menjelaskan fungsi dari masing-masing alat ukur. Dan yang ketiga, menggunakan alat ukur dengan tepat sesuai dengan kebutuhan. Apa sih pentingnya alat ukur? Alat ukur membantu mendapatkan data yang akurat. Tanpa alat ukur, pengamatan hanya bersifat perkiraan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pertama, ada alat ukur panjang, yaitu penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang benda dengan ketelitian 1 mm. Penggaris banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk benda berukuran sederhana. Kedua, ada jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang, diameter, dan kedalaman dengan ketelitian 0,1 mm. Alat ini lebih teliti daripada penggaris. Selanjutnya, ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Alat ini biasanya dipakai untuk mengukur benda sangat kecil, misalnya ketebalan kertas atau kawat halus. Selanjutnya ada alat ukur massa, yaitu neraca dua lengan. Neraca dua lengan digunakan untuk membandingkan massa benda dengan anak timbangan. Alat ini sangat sederhana, tetapi akurat jika digunakan dengan benar. Kemudian ada alat ukur waktu, yaitu jam dan stopwatch. Jam digunakan mengukur waktu sehari-hari, sedangkan stopwatch dipakai dalam eksperimen untuk mengukur waktu yang singkat dan cepat, misalnya waktu reaksi. Ada alat ukur suhu, yaitu termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu benda atau lingkungan. Jenisnya dapat bermacam-macam. Termometer yang bisa kita gunakan yaitu termometer raksa, alkohol, maupun digital. Kemudian ada alat ukur arus yang kita sebut ampermeter. Ampermeter digunakan untuk mengukur kuat arus listrik dalam rangkaian. Alat ini harus dipasang secara seri agar dapat menunjukkan besar arus yang mengalir.
Kemudian ada alat ukur tegangan yang kita sebut dengan voltmeter. Voltmeter untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik. Voltmeter dipasang paralel dengan komponen yang diukur. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu macam-macam alat ukur fisika mencakup penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup, teraca, stopwatch, termometer, ampermeter, dan voltmeter masing-masing memiliki fungsi dan ketelitian berbeda sesuai dengan kebutuhan pengukuran. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.